Hai semua, kembali lagi dengan aku, Novi Damayanti. Kali ini aku akan membahas mengenai unsur intrinsik prosa fiksi, teman-teman. Teman-teman, unsur-unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang hadir dalam teks dan secara langsung membangun teks itu sendiri. Nah, dalam hal ini cerita karya prosa fiksi. Unsur-unsur intrinsik itu ada tokoh dan penokohan, kemudian alur dan pengaluran, latar, gaya bahasa, sudut pandang, tema, dan juga amanat. Oke, kita akan membahas tokoh dan penokohan terlebih dahulu. Tokoh adalah pelaku cerita. Tokoh ini tidak selamanya berwujud manusia, tergantung pada siapa yang diceritakannya dalam sebuah cerita. Watak atau karakter adalah sifat dan sikap para tokoh. Adapun penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dan watak-wataknya itu dalam cerita. Dalam melakukan penokohan, ada beberapa cara yang dilakukan pengarang, antara lain yaitu penggambaran fisik, dialog, penggambaran pikiran dan perasaan tokoh, reaksi tokoh lain, dan juga narasi. Selanjutnya, alur dan pengaluran. Alur adalah rangkaian peristiwa yang saling berkaitan karena hubungan sebab akibat. Cara menganalisa alur adalah dengan mencari dan mengurutkan peristiwa demi peristiwa yang memiliki hubungan kausalitas saja. Adapun pengaluran adalah urutan teks. Dalam menganalisa urutan teks, pembaca akan tahu bagaimana pengarang menyajikan cerita itu, apakah dengan teknik linier, teknik ingatan, atau bayangan. Oke, selanjutnya adalah latar. Menurut Abraham, latar adalah tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar dalam cerita dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan juga latar sosial. Latar tempat yaitu latar yang merupakan lokasi tempat terjadinya peristiwa cerita, baik itu nama kota, jalan, gedung, rumah, dan lain-lain. Selanjutnya latar waktu yaitu latar yang berhubungan dengan saat terjadinya peristiwa cerita, apakah berupa penanggalan penyebutan peristiwa sejarah, penggambaran situasi malam, pagi, siang, sore, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah latar sosial, yaitu keadaan yang berupa adat istiadat, budaya, nilai-nilai atau norma, dan sejenisnya yang ada di tempat peristiwa cerita. Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan bahasa seseorang pengarang untuk mencapai efek estetik dan kekuatan daya ungkap. Untuk mencapai hal tersebut, pengarang memberdayakan unsur-unsur style tersebut, yaitu dengan diksi atau pemilihan kata, pencitraan atau penggambaran sesuatu yang seolah-olah dapat diindra pembaca, majas, dan gaya retoris. Sudut pandang. Sudut pandang yakni dilihat dari sudut mana pengarang bercerita. Terbagi menjadi 2, yaitu pencerita internal dan pencerita eksternal. Pencerita intern adalah pencerita yang hadir dalam teks sebagai tokoh. Cirinya adalah dengan memakai kata ganti aku. Sedangkan pencerita ekstern bersifat sebaliknya. Ia tidak hadir dalam teks dan menyebut tokoh-tokoh dengan kata ganti orang ketiga atau menyebut nama. Selanjutnya adalah tema. Tema adalah ide atau gagasan yang ingin disampaikan pengarang dalam ceritanya. Tema ini akan diketahui setelah seluruh unsur prosa fiksi itu dikaji. Dalam menerapkan unsur-unsur tersebut, pada saat mengapresiasi karya prosa, seseorang mengapresiasi tentu saja tidak sekedar menganalisis dan memecahkan perbagian, tetapi setiap unsur itu harus dilihat kepaduannya dengan unsur lain. Apakah unsur itu saling mendukung dan memperkuat dalam menyampaikan tema cerita dan sebaliknya. Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan oleh pengarang. Amanat utama harus merujuk pada tema. Pesan moral lainnya dapat ditemukan dalam ceritanya. Baiklah teman-teman, itulah unsur-unsur intrinsik pada karya prosa fiksi. Semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you next video.